Korupsi jadi tradisi, partai politik, pejabat negeri, hingga pasangan suami istri. Kini KPK penuh anomali, bahkan seperti tidak bergigi. Koruptor pun semakin bernyali. Apakah mereka ini pantas dilabeli hingga ada rasa malu nantinya? Selamat malam, selamat menyaksikan program perdana Perempuan Bicara bersama saya, Balkis Manisang. Dan saya tidak akan sendiri membicarakan persoalan negara extraordinary crime yang saat ini sedang juga ramai diperbincangkan oleh publik. Dalam program Perempuan Bicara ini, saya bersama dengan keempat Sri Kandi negeri ini juga, yang kemudian akan secara kritis akan memberikan perspektifnya. Saya akan perkenalkan satu persatu. Dari mulai sebelah kiri saya paling pojok ya, ada Ibu Husnul Mariah, pengamat politik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Boleh kita pakai hand mic-nya? Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan program ini sukses ya. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa memberikan perspektif baru ya Ibu ya. Oke. Kita juga akan sapa di sebelahnya ada Mbak Asfi Nawati, aktivis YLBHI. Apa kabar Mbak Asfi? Baik, selamat malam. Apa kabar juga Mbak Bilkis? Kita kenal Mbak Asfi sebagai aktivis HAM yang luar biasa, sudah banyak sekali bersuara ya Mbak Asfi ya. Oke, kita juga akan menyapa Mbak Irma Caniago, pengamat politik. Apa kabar Mbak Irma? Baik, politisi yang suka kemana-mana kita lihat nih dengan Alhamdulillah, salam sehat. Mudah-mudahan dengan adanya program ini kita bisa memberikan diskursus kepada perempuan Indonesia agar lebih cerdas lagi. Amin, baik. Satu lagi Sri Kandi yang akan kita perkenalkan yaitu Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial. Apa kabar Mbak Devi? Baik, insya Allah super sehat. Wah, ini sudah saya dengar ketegasan masing-masing pasti sudah punya perspektif, tapi pertanyaan besarnya adalah setuju atau tidak jika koruptor dipanggil dengan sebutan maling atau rampok, begitu. Mungkin saya ingin dengar Ibu Husnul terlebih dahulu. Ini paling mantap, saya harus dengar Ibu Husnul dulu. Apakah setuju atau tidak dengan ketegasannya yang kita sudah kenal betul sebutan itu Sebetulnya ini pertanyaan, bukan pertanyaan baru, karena 6 bulan yang lalu saya sudah bahas ini di YouTube saya dengan Nursi. Jadi kita gunakan semua bahasa-bahasa daerah dari Aceh sampai Papua menggunakan kata maling itu apa? Kalau di Aceh apa? Kalau di Jawa tetap maling yang kayak gitu supaya itu lebih sampai dibandingkan koruptor. Oke, jadi kita di Jawa sebutnya maling. Maling kan? Maling. Walaupun masih tersangka, tetap kita panggil maling. Ya itu nanti urusan hukumnya kan. Tapi kan kita juga koruptor kan juga kalau nanti apakah dia sudah tersangka, apakah dia sudah dan sebagainya itu nanti urusan bagaimana prosesnya. Tapi bahwa kata, definisi kata itu sendiri mari kita gunakan. Coba kita kumpulkan semua bahasa daerah dari Aceh sampai Papua. Oke, Mbak Asfi setuju atau tidak? Apakah ada pelanggaran HAM di situ? Iya, kalau bahasanya koruptor berarti kan sudah terpidana ya, sudah dihukum. Nah, buat saya penggunaan kata-kata yang lekat dengan masyarakat itu sah-sah saja gitu ya. Kalau dia masih jadi tersangka ya kita sebut tersangka apa gitu. Ya. Jadi setuju kalau sebutannya apa sih? Maling, garong. Iya bisa garong gitu ya. Jadi orang langsung dapat nih, ini garong uangnya rakyat gitu. Dia langsung ngerti ini dampaknya seperti apa, dan sebetulnya yang mereka lakukan itu ya rendahan. Bahkan menurut pengalaman saya maling itu kadang-kadang kan karena terpaksa gitu ya. Jadi kalau garong itu ada rasa bahasa yang lebih lain lagi tuh. Menohok ya itu ya. Betul. Oke, baik. Kalau Mbak Irma, setuju atau tidak koruptor dipanggil garong atau maling atau rampok?
Sebagaimana yang tadi disampaikan Aspi, Ya. saya setuju kalau yang namanya koruptor itu kan dia sudah terpidana, sudah tersangka dan sudah melakukan pekerjaannya ya, sudah melakukan Oke, pekerjaan oke. nyolong uang rakyat gitu. Ya. Kecuali kalau dia masih misalnya tersangka atau jadi kalau tersangka jangan belum dipanggil dulu. inkrah, itu nggak boleh juga kita sebut begitu karena itu akan membunuh karakter seseorang. Nah, ini yang sering terjadi, seseorang belum menjadi Aspi, belum ada kekuatan hukum tetap Belum inkrah untuk ya? mengatakan belum Ya. inkrah dia dihukum Ya. atau dia bersalah, tapi kemudian sudah dicap duluan. Nah, ini yang kadang-kadang juga harus kita benahi. Oke. Kasihan keluarganya kalau ternyata nanti dia nggak bersalah. Nah, ini Jadi kan kalau juga harus tersangka jangan dulu dipanggil. jangan dulu. Tapi kalau dia sudah melakukan, yang paling tepat justru malah seperti Mbak Husnul Maria tadi bilang, nggak ada masalah kita mau sebut koruptor itu sebagai rampok, memang rampok uang rakyat. Tapi kan banyak teman-teman kalau maling politisi. kalau menurut saya masih lebih ringan loh, masih lebih halus. Jadi apa yang lebih tepat kalau buat Rampok. rampok? Kalau Tapi menurut saya banyak rampok. teman-teman politisi loh yang tersangka korupsi. Nah, justru karena dia politisi, harusnya dia bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Ya, dia harus memberikan keteladanan kepada orang yang memilihnya gitu. Oke. Bagaimana mungkin orang memilih dia untuk menjadi wakilnya gitu ya di parlemen, di pemerintahan, tapi kemudian dia tidak menunjukkan keteladanan untuk masyarakat. Orang Oke. seperti ini harusnya Ya. kalau di partai saya harus mundur, kalau nggak dipecat. Kalau tidak dipecat. Ya, ada 3 mohon maaf ya, di Nasdem itu ada 3 hal yang nggak boleh dilakukan. Yang pertama pelecehan seksual, yang kedua korupsi, Ya. dan yang ketiga narkoba. Nah, kalau itu dilakukan oleh anggota DPR ataupun pengurus partai DPP, langsung harus mundur atau kita pecat. Oke. Karena itu code of conduct dan itu Ya. ditandatangani. Ada di ketentuan Ya. ADART. Oke. Saya mau dengar Mbak Devi. Mbak Devi, boleh kita panggil maling, rampok atau garong buat koruptor? Ya, jelas saya juga sepakat dengan Mbak Irma bahwa kalau memang vonisnya sudah jelas, Ya. itu silakan dalam konteks pendidikan pada publik. Tapi kita perlu hati-hati, jangan kemudian ada misalnya saksi baru dipanggil, wah itu kemudian orang sudah melihatnya sebagai orang yang bersalah bahkan. Karena artinya gini, kita perlu juga hati-hati kalau tadi acaranya kegiatannya adalah judulnya korupsi yang mendarah daging. Jangan hanya fokus pada hal di ujung menyebut seseorang kemudian sebagai apapun labelnya, tapi kok jarang yang serius ya ngurusin bagaimana supaya kemudian kita saksikan KPK dalam hal ini juga terus bekerja keras. Artinya mereka terus mendapatkan, kan orang pertanyaan gini, kok banyak sekali sih koruptor, nanti mau dipanggilnya apalah tadi ya. Nah ini apa negara yang tidak serius atau memang koruptornya yang banyak? Oke. Saya kok justru melihat ada satu sisi positifnya ketika banyak yang tertangkap, artinya penegakan hukumnya semakin baik. Yang kedua, jangan-jangan insya Allah masyarakat juga semakin terdidik. Karena tesis menunjukkan masyarakat yang makin terdidik, mereka juga bisa menjadi tanda kutip CCTV negara. Mereka membantu untuk melaporkan, untuk memastikan hak-hak mereka dan sebagainya. Jadi saya kok lebih senang kalau isunya juga bukan hanya sebatas persoalan label atau tidak, tapi kita harus bisa masuk pada hal yang lebih mendasar dan substansif. Kenapa label penting, Mbak Asfi? Ya, label penting karena dia mengarahkan pikiran orang ya. Oke. Betul. Dan sebetulnya kalau kita lihat permainan para koruptor gitu yang sudah dihukum gitu ya, kan mereka memainkan gimmick-gimmick gitu, lambai, senyum, itu kan sebetulnya mau mengatakan saya nggak bersalah kok. Karena pemahaman publik cuma orang yang bersalah tuh nggak akan senyum. Jadi sebetulnya soal tindak pidana korupsi dan penegakannya itu tidak sederhana ya, karena ini transnational organized crime. Ini pasti pekerjaan yang terstruktur. Sebelum dan sesudah tindak pidana pasti mereka melakukan perbuatan. Gitu. Tapi nggak substansi, Mbak Devi bilang. Apa itu yang nggak substansi? Label itu nggak substansi, karena bukan itu sebenarnya hulu masalahnya. Label salah satunya. Salah satunya, tapi tapi sebagai juga kita memulai satu diskusi dengan sesuatu yang juga mendasar. ya. Ya, label itu penting, tapi kemudian kita juga jangan hanya berhenti pada persoalan label, itu yang saya maksudkan. Jadi substansi awalnya dulu yang jadi, tapi buat Mbak Asfi penting label itu karena sudah mendarah daging. Saya pikir semuanya penting ya. Jadi kan label ini kan sebetulnya cara berkomunikasi ke publik untuk lebih menjelaskan gitu ya. Tentu saja penegakan hukum
Itu salah satu fondasinya. Karena kalau kita cuma melabeli tapi tidak memperbaiki penegakan hukum, ya kosong kan. Begitu. Nah, kalau untuk Bu Kusnul, kalau tadi label penting ya. Tapi kan sebenarnya kata-kata maling itu jadi mengecilkan perlakuannya. Maling itu Perlakuannya kecil. jadi kecil begitu untuk Ya korupsi. kalau tadi maling itu kecil. Sebetulnya kalau kita mau membahas lebih substantif, Ya, melanjutkan yang Mbak Devi tadi, itu kan kita harus bahas dulu apa sih korupsi? ya, Korupsi cuma tadi apakah dana APBN, APBD dirampok di ini, apakah hutan kita dirampok, ya. dieksploitasi, mining kita, atau bahkan kursi DPR dirampok, dicuri, kemudian kursi gubernur, bupati, kursi istana presiden. Artinya apa? Pemilu yang merampok suara. Itu juga corruption. Bahkan di dalam model malpraktis dari penyelenggaraan pemilu, salah satunya kalau itu dilaksanakan maka akan menyebabkan korupsi-korupsi berikutnya. Karena dia akan mempengaruhi seluruh kebijakan negara, seluruh birokrasi, struktur birokrasi, dan seterusnya. Jadi tidak cuma sekedar memang, tapi menarik untuk membahas label. Karena label itu kan kemudian untuk, ya apakah itu kemudian efek jerah, tapi ya hati-hati betul bahwa kita harus hati-hati karena di sini ada unsur masalah hukum. Kita harus punya apa yang kalau belum terbukti Ya. itu juga ini. Tapi pada saat yang sama siapa yang percaya dengan pengadilan? Oke. Bahkan KPK juga saya nggak percaya Wah, dengan ini KPK. dalam nih. Kalau tadi dikatakan lembaga mana yang kita Ya. sekarang percaya di Republik ini? Oke, bicara soal KPK, saya nanti mau tanya ke Mbak Irma. Mbak Irma, ini kan statement dorongan untuk melabeli juga datang dari bagaimana KPK memulai terlebih dahulu soal penyintas dari korupsi. Saya tanya setelah jeda ya, tetap di Perempuan Bicara.